Mungkinkah ada pembalap F1 dari Indonesia? Lagi? Pertanyaan ini adalah pertanyaan mungkin semua penggemar F1 di Indonesia pikirkan. Tentu saja bukan 1 atau 2 tahun ke depan. Mungkin untuk 5 atau bahkan 10 tahun ke depan. Era Formula One saat ini mulai naik lagi dan menunjukkan tren bagus dengan peminat yang juga mulai tumbuh. Di Indonesia pun, F1 sepertinya memiliki penggemar yang bertambah, meskipun tidak sesignifikan di luar negeri. Lalu bagaimana dengan kiprah pembalap Indonesia sendiri di ajang balap jet darat paling bergengsi tersebut? Adakah secerca harapan? Pembalap Indonesia pertama dan terakhir kali yang berkompetisi di F1 adalah Rio Haryanto. Itu pun sudah beberapa tahun silam, tepatnya di tahun 2016. Rio Haryanto di tahun 2016 berkompetisi di ajang F1 sebagai pembalap dari tim Manor Racing, meskipun berlabel dengan embel-embel pay driver atau pembalap yang membayar untuk kursi di Formula One. Terlepas dari itu, karir Rio Haryanto sejak di Formula 3 dan Formula 2 sangatlah patut dibanggakan. Beberapa kali podium dan poin menjadi salah satu alasan Rio pantas masuk Formula One. Namun tentu saja, ajang balap F1 membutuhkan sokongan sponsor dan uang yang besar juga. Sebagus apapun bakatmu, jika tidak punya uang akan kesulitan. Apalagi gak punya orang dalam. Karir Rio Haryanto hanya mampu bertahan setengah musim di tim Manor Racing karena masalah keuangan. Hingga akhirnya Rio mau tidak mau harus merelakan kursi di Formula One. Tapi setidaknya nama Rio sudah tercatat di dalam buku sejarah Indonesia sebagai pembalap yang pernah merasakan Formula 1. Setelah Rio Haryanto, sebenarnya harapan besar kembali muncul saat Sean Gelael digadang-gadang akan menjadi penerus pembalap mobil andalan Indonesia dan bisa melanjutkan kiprah Indonesia di ajang balap Formula 1. Namun sayangnya kiprah Sean Gelael tidak semudah dan semulus itu. Karir Sean Gelael di ajang balap Formula 3 dan Formula 2 dinilai kurang memuaskan. Meskipun di era tersebut dukungan sponsor bisa dibilang lumayan banyak dan cukup memadai, namun Gelael tidak mampu menembus persaingan ketatnya di Formula 1. Apalagi biaya yang tinggi di F1 sepertinya akan sia-sia membuang-buang uang yang banyak. Karir Sean Gelael hanya mentok di Formula 2 saja. Dan sejak tahun 2020, Sean Gelael tidak berpartisipasi lagi di ajang Formula 2. Bagaimana sekarang? Bagaimana masa depan balap F1 di Indonesia? Apakah sudah nampak terlihat? Sepertinya masih butuh waktu lama untuk Indonesia bisa punya pembalap berprestasi skala F1 lagi. Hingga saat ini belum ada lagi pembalap Indonesia yang tampil di ajang balap setidaknya di Formula 3 atau bahkan di Formula 2, apalagi di F1. Bahkan bibit-bibit pembalap muda di Indonesia juga sepertinya masih abu-abu dan gelap. Tentu saja banyak sekali faktor-faktor yang membuat pembalap Indonesia akan sulit menembus F1. Kurangnya prasarana adalah salah satu alasan yang bisa disalahkan. Olahraga F1 bukanlah olahraga yang murah. F1 membutuhkan dana yang super besar, bahkan hanya untuk latihan saja. Tapi, apakah hanya itu alasannya? Tentu saja minat dunia balap F1 di Indonesia juga masih sedikit, tidak seperti di negara-negara lain. Tapi percayalah, suatu saat nanti, entah itu 5 tahun atau 10 tahun lagi, akan ada muncul cahaya cerah pembalap Indonesia yang akan menyinari dunia balap F1. Semoga saja. Subscribe channel ini, jangan lupa tinggalkan komentar, sampai jumpa di video selanjutnya.